Saya ngeliat ke atas, di ujung sana, di atas, kayaknya di puncaknya sih, itu ada cahaya terang banget. Menganggap bahwa kosmologi Jawa itu Tidar itu jadi kayak pancernya bumi ya. Apakah itu juga ada hubungannya kayak tadi Arif cerita kan? Ada anak tangga yang banyak dengan bentuk vertikal ke atas. Sebenarnya ada cerita di masa lalunya seperti apa sih terkait dengan pertemuan Syekh Subakir dengan Sabda Tauhid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Liv, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sultan gimana kabarnya? Kabar baik juga tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kita mau cerita apa nih hari ini? Mungkin cerita yang tentang pengalaman sendiri kali ya. Boleh. Itu maksudnya apa nih? Mas Anton tahu nggak Gunung Tidar? Oh, tahu. Gunung Tidar, Sobat Time Travel mungkin di antara kalian juga tahu tentang Gunung Tidar di Magelang. Iya. Alif juga pernah ke sana kan? Iya, Alif pernah cerita gitu kan? Saya pernah ke sana di tahun 2023. Sebetulnya saya mau cerita tentang mimpi awalnya. Oh, oke. Jadi pas lah ya gitu kan, kita juga berbicara hal yang spirit, jadi bisa kita rekam. Ya. Jadi gini, saya mau cerita tentang mimpi sedikit. Beberapa waktu lalu sebelum syuting ini dilaksanakan, saya mimpi saya itu saya ngerasa ada lagi di Gunung Tidar di Magelang. Tapi dalam penglihatan di mimpi itu bukan seperti Gunung Tidar yang pernah saya datengin. Berbeda, sangat berbeda. Cukup beda. Oke. Dan suasananya itu gelap. Saya nggak tahu apakah itu memang waktu mau maghrib, atau memang gelap, atau memang malam. Saya ke sana di mimpi itu saya ke situ dengan saudara saya, paman lah ya, bisa dibilang paman. Ngeliat ke depan itu, di dalam mimpi itu, kayak ada anak tangga yang banyak dengan bentuk vertikal ke atas. Lurus ke atas gitu. Ya. Okay. Sedangkan kalau teman-teman juga mungkin di antara kalian pernah ke Gunung Tidar, itu naik tangga ke atas itu menuju ke puncak, itu kan dibikin berliuk-liuk, ngikutin kontur dari Gunung Tidar, Bukit Tidar. Okay. Sedangkan di mimpi saya itu lurus aja gitu. Di kanan kirinya banyak pohon-pohon kayak pohon pinus ya, seperti pohon hutan yang ada di sana juga. Tapi ada di anak tangga kesekian saya ngeliat kayak ada gapura dengan kayu itu warnanya seperti coklat atau warna kemerahan. Dan dari bawah sampai ke beberapa anak tangga menuju ke si gapura itu banyak orang naik ke sana dalam mimpi saya. Okay. Dan saya ngeliat dalam mimpi itu orang-orang itu pada mungkin agak kepayahan untuk naik tangga. Padahal jarak antar satu anak tangga dengan anak tangga lain tuh nggak begitu jauh. Ya standar lah, biasa aja. Tapi nggak tahu kenapa orang tuh sampai kayak merangkak-rangkak gitu, Mas. Terjauh tapi Enggak. Oke. Normal aja, kayak tangga biasa. Tangga yang dibikin gitu. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang tuh kayak merangkak-rangkak gitu di dalam mimpi. Semakin ke atas itu keadaan bukan semakin gelap, tapi semakin mulai ada terang-terang gitu loh. Ada cahaya-cahaya yang menaungin gitu. Saya ngeliat ke atas, di ujung sana, di atas, kayaknya di puncaknya sih, itu ada cahaya terang banget pancarannya. Terus saya ngeliat sedikit kayak ada kabut-kabutnya. Di balik itu ada kelihatan pilar warna putih terang, itu besar sekali. Jadi saya berpikir itu kayaknya ada bangunan di atas. Istana gitu kan? Nggak tahu. Saya nggak tahu karena saya nggak terlalu jelas ngeliatnya. Cuman saya dari ngelihat si bentuk pilar itu udah kebayang kalau
itu kayaknya ada bangunan besar di sana, di atas sana. Terus saya terus naik di dalam, ini mimpi tapi di dalam hati juga ada yang ngasih tahu gitu, ada yang ngasih arahan. Kalau udah naik aja ke atas, ibaratnya kayak udah ditunggu di atas gitu. Dan ketika udah nyampe ke pertengahan jalan, saya ngeliat ke atas itu kayak ada orang yang terang juga, ada cahaya terang, lagi kayak berdiri di pinggirnya gitu, pinggir anak tangga, terus lagi ngeliat ke bawah kayak lagi nungguin sesuatu atau kayak lagi ngeliatin yang di bawahnya. Udah setelah itu saya bangun. Nah, dari mimpi itulah saya kan penasaran. Karena kan saya orang itu sebenarnya penasaran. Ada apa sih? Ada maksud apa gitu kan? Ada penafsiran apa sih tentang mimpi itu? Akhirnya saya bertanya. Saya mohon dan bertanya ke eyang-eyang leluhur gitu. Ada jawaban, ada informasi yang bisa coba saya tangkap. Sebetulnya ini bahasa spiritnya bahasa majasi lah ya, bahasa saripan, perumpamaan. Tapi kalau yang bisa saya coba pahami gini, mimpi saya itu bisa bermaksud sebagai jalan menuju kesadaran hati dan kesadaran diri, menuju keterbukaannya segala sesuatu yang ada di alam, ada di semesta, tentunya oleh Yang Maha Kuasa, yang diizinkan oleh Yang Maha Kuasa. Menurut beliau yang bisa saya coba pahamin, orang-orang itu seperti belum punya arah kemana, meskipun ada yang, ini yang coba saya pahamin ya, meskipun ada yang mau naik, tapi entah bagaimana berat dari dirinya sendiri untuk menuju ke titik cahaya itu, gitu. Terus kenapa Gunung Tidar? Dari apa yang saya tahu informasinya dari beliau-beliau bahwa Gunung Tidar itu punya makna filosofis sebagai hati yang sadar. Hati yang sadar yang bisa saya pahami adalah hati yang sadar akan keberadaan diri sendiri yang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, hati yang sadar terhadap semesta, terhadap alam, dan hati yang sadar terhadap tentunya Yang Maha Kuasa. Jadi maksudnya lebih ke, kalau bahasa dalam agama Islamnya tuh, dalam terminologi Islam, habluminallahnya, habluminanas juga gitu. Hubungan antar makhluk dan hubungan dengan Tuhannya. Jadi koneksi antara diri kita, hati kita yang sadar kepada sesama dan kepada Tuhan, lebih ke arah situ. Karena Gunung Tidar, dari informasi dari eyang leluhur, di masa dulunya sebagai tempat yang utama. Saya juga nanya, maksud utama itu apa? Mungkin yang bisa coba saya ceritain adalah utama itu sebagai tempat yang bisa dibilang sakral, dan di tempat tersebut ada, bahasanya tuh ada keberadaan leluhur yang sangat tua, yang menaungi bukan hanya Pulau Jawa kalau kata beliau, tapi ya Nusantara, bahkan lebih dari Nusantara, mungkin satu dunia, mungkin begitu. Nah emang sih, kalau yang aku tahu, Liv, di orang Jawa itu, dia kan menganggap bahwa kosmologi Jawa itu, Tidar itu jadi kayak pancernya bumi ya. Apakah itu juga ada hubungannya kayak tadi Alif cerita kan? Kalau saya dengar dari beliau tuh, kenapa disebut sebagai, ya itu di sana juga di puncak itu ada titik pusat paku bumi itu, paku Pulau Jawa. Monumennya lah ya, dibentuk sebagai monumen gitu. Kalau kata beliau ya karena di masa dulunya di sini ada cahaya yang terpancar gitu, dan sebagai tempat yang utama di masa dulunya. Kalau masa sekarang, menurut beliau cahayanya ada dan memang ada, tapi mungkin yang lingkungan bawahnya sudah berbeda dari masa yang dulu. Mungkin kalau bisa saya coba senggol-senggol dikit dengan kisah yang lain, mungkin dalam banyak masyarakat di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pernah dengar kisah tentang Syekh Subakir dan yang pernah ke situ. Itu juga ada kisah tersendiri sih sebetulnya. Mungkin ada hubungannya juga dengan maksud dari makna filosofis dari Tidar, hati yang sadar, dan nilai-nilai berikutnya yang
bisa diceritain, tapi mungkin di episode mendatang. Nah, terkait yang tadi Alif sudah ceritakan ya, sebenarnya kan ada cerita tuh yang di masa lalu tentang pertemuan Syekh Subakir dengan Sabdo Pahlon ya kan gitu kan. Itu kan sebenarnya kan banyak yang simpang siur ya Alif. Cerita-ceritanya seperti apa. Nah, apakah tokoh leluhur di sana tuh juga memberi apa istilahnya kan lagi bisa klarifikasi lah ya. Sebenarnya ada cerita di masa lalunya seperti apa sih terkait dengan pertemuan Syekh Subakir dengan Sabdo Pahlon? Gini, mungkin itu bisa kita ceritain ya. Tapi nggak di episode sekarang kayaknya. Oh gitu. Jadi gini, ada informasi dari beliau yang leluhur yang ada di tempat tersebut bahwa bahasanya tuh gini, orang di Nusantara diharapkan, yang di zaman sekarang diharapkan agar selalu ingat tentang jati dirinya, tentang budaya leluhurnya, tentang ilmu leluhurnya, tentang kebijaksanaan yang pernah ada di negeri ini, di tanah ini, di masa lalunya. Jangan sampai lupa akan semuanya. Maka dari itu kalau lupa, khawatirnya jadi semakin jauh dari apa yang ada di sini. Selain saya pernah ke sana, tapi juga ada pemahaman tentang di zaman sekarang ini coba selalu ingat ke jati diri bangsa kita, ke leluhur-leluhur kita, supaya kita nggak gampang terbawa arus yang banyak masuk dari hal-hal yang tidak baik lah, intinya gitu. Lebih ke arah situ sih, kesadaran tentang semuanya. Nah, mungkin dari hati yang sadar itu, yang ingat tentang budaya-budaya jati diri bangsa, kebijaksanaan, ilmu-ilmu leluhur kita dan segala macam, mungkin dari situ akan mulai terbukanya orang-orang yang tercerahkan, cakrawala yang tercerahkan gitu, yang waskita, mungkin gitu. Sejujurnya kalau saya ketemu dengan beliau, hati sejuk. Nah, beliau itu sosoknya seperti apa sih? Boleh nggak sih diceritakan? Iya. Saya kalau ketemu beliau hati sejuk, dunia kayak cerah, gitu. Terang benderang, rasa rindu yang memuncak seakan-akan tumpah ruah. Walaupun secara manusiawi kadang-kadang biasa aja gitu. Tapi kalau lagi dirasain banget, pengen nangis kayak pengen bahasa ke orang tuh, saya pengen meluk karena dunia makin lama makin kayak gini gitu. Jadinya pokoknya gini, saya kalau dipertemukan dengan beliau itu terang benderang aja. Nah, beliau siapa? Beliau adalah leluhur yang sangat tua sekali. Ya tadi yang saya coba cerita, beliau bukan hanya yang saya dikasih tahu sih, bukan hanya bahasanya menaungi Pulau Jawa atau Nusantara, bahkan bisa lebih dari itu. Sebenarnya menarik sih kalau cerita para tokoh leluhur yang ada di sana, dan juga terkait dengan keberadaan tempatnya ya Gunung Tidar ya. Pasti ada cerita-cerita, banyak cerita lah yang di masa sekarang, tapi karena ini mimpinya Alif ya gitu ya, memang itu yang dikasih. Sebenarnya itu mimpi tapi kayak bukan mimpi, Mas. Iya, itu mimpi kayak bukan mimpi gitu. Kayak perjalanan lah ya sebenarnya. Iya, kayak gitu. Jadi mimpi kayak bukan mimpi, karena di sana juga di mimpi itu saya sadar. Gitu lah. Ya, oke. Tetap kan ada penasaran kayak aku di orang awam juga kan. Mungkin juga Sobat Time Travel juga pasti bertanya-tanya ya tentang dulu ada kejadian terkait dengan para tokohnya, juga dengan tempatnya. Tentu ada banyak rasa penasaran gitu ya. Bahkan kita di masa sekarang mungkin bisa mengkaitkan tentang kesimpang siuran cerita di masa lalu. Juga mungkin terkait juga dengan cerita ramalan Jayabaya ya. Ada masa 500 tahun dan kemudian juga ada Sabdo Pahlon Nagih Janji yang terkait dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Juga dengan berbagai macam cerita tokohnya di sana, dan juga kenapa tempatnya itu jadi tempat yang sangat penting bagi kosmologi orang Jawa gitu. Nah, mungkin itu bisa kita bawa di
episode-episode selanjutnya kali ya, Liv ya gitu. Mudah-mudahan Mas. Amin, amin. Nah, Sobat Time Travel, semoga apa yang Alif tuturkan dari penelusuran spiritual Alif, mungkin juga Alif sebutnya sebagai mimpi gitu, bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil pesan-pesan dari para leluhur yang ada di masa itu. Oke Sobat Time Travel, tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.